Komplotan yang beraksi dengan berjalan kaki menyasar rumah targetnya dengan mondar-mandir untuk mengamati situasi, hingga satu di antaranya mengendap ke depan rumah korban. Kementerian Koperasi mendukung kebijakan pemerintah untuk menghapus bukukan utang bank kepada 6 juta petani dan nelayan. Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Dani Pomanto kembali menyapa Kabupaten Luwu dan menyampaikan visi misinya akan memperhatikan nasib para petani dan nelayan. Seperti inilah rekaman CCTV tetangga korban yang memperlihatkan aksi komplotan perampok berjumlah 3 orang memasuki rumah di Jalan Sungai Cendrana, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar pada malam hari, hingga berhasil menggasak perhiasan emas dan uang tunai hingga total 70 juta rupiah. Komplotan yang beraksi dengan berjalan kaki menyasar rumah targetnya dengan mondar-mandir untuk mengamati situasi, hingga satu di antaranya mengendap ke depan rumah korban. Pagar yang tidak tergembok dan ditinggal pemilik berobat membuat pelaku secara bergiliran leluasa masuk ke dalam rumah. Tidak butuh lama pelaku keluar usai menggasak perhiasan emas dan uang tunai puluhan juta rupiah yang berada di lemari kamar. Pihak kepolisian Resmo Polsek Ujung Pandang bersama Jatan Ras Polrestabes Makassar dengan bukti CCTV berhasil meringkus satu pelaku. Pelaku Bobby 43 tahun dalam pengakuannya hasil menggasak ia bagi 3. Pembagian sebesar 5 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas yang diterima dipergunakan untuk kebutuhan hari-hari, sementara perhiasan emas turut dinikmati sang ibu. Petugas yang berusaha mengumpulkan barang bukti hasil kejahatan mendatangi kediaman pelaku. Ibu pelaku bersama keluarga lainnya yang tengah tertidur pulas mengetahui kehadiran petugas sontak kaget. Ibu pelaku yang dituduh menikmati hasil perampokan diminta petugas untuk menunjukkan hasil curian yang diberikan pelaku hingga pakaian pelaku yang digunakan saat beraksi. Namun saat proses pengembangan hingga ke tempat sampah, petugas tidak menemukan barang bukti perhiasan emas yang diakuinya dibuang ke tempat sampah samping rumahnya usai tak percaya dengan emas hasil curian anaknya. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ibu pelaku dan satu saudara wanitanya digiring ke polisi ke Mapolsek Makassar untuk dimintai keterangan. Mana yang bersangkutan mengambil sejumlah perhiasan emas pada saat penghuni rumah sedang keluar untuk pergi berobat. Ini Pak, yang dalam terekam CCTV berjumlah berapa orang Pak? Jadi adapun pelaku itu berjumlah 3 orang. Jadi namun untuk kemarin baru kita mengamankan 1 orang, untuk yang 2 tersangka lainnya masih dalam tahap pengejaran. Dari hasil keterangan memang ada seperti itu, tetapi memang memang pelaku ini menerima hasil kejahatan itu sebesar 5 juta rupiah dan itu juga diberikan kepada orang tuanya. Pelaku kini menjalani proses hukum di Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar, dikenakan pasal 363 KUH pidana, ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Sedangkan 2 pelaku yang telah diketahui identitasnya terus dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Warung kelontong di Desa Galis, Bangkalan, Jawa Timur ini kedatangan 2 pria bule yang berbelanja. Tidak hanya sekedar bertransaksi, seorang bule berusaha mengalihkan perhatian penjual dengan mengajaknya bicara meski tidak fasih berbahasa Indonesia. Diduga kedua pria bule ini mencoba melakukan hipnotis kepada pemilik warung untuk mengambil uang hasil penjualan. Pasalnya 2 pria bule ini baru berhasil menghipnotis pemilik warung di toko sebelah. Pemilik toko yang merupakan seorang wanita tanpa sadar menyerahkan uang Rp500.000 hasil penjualan kepada bule ini. Polres Lumajang, Jawa Timur kembali menemukan 5 lokasi ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Agrosari.
Kelima ladang ganja berada di lereng bukit dengan medan terjal. Dari 5 lokasi, petugas mengamankan lebih dari 4.000 batang tanaman ganja berusia 2 hingga 3 bulan. Polisi masih menyelidiki pemilik ladang ganja. Bersihkan dari 5 tempat dapat kita cabut ini ada sebanyak 4.334 batang ganja ukuran dari 20 cm sampai 1,5 meter. Sebelumnya polisi menemukan ladang ganja yang pemiliknya masih diburu. Tim Liputan iNews melaporkan. Brigpol Adi ditangkap di Mes Polisi Baloi dengan barang bukti 10 gram sabu yang disembunyikan di kotak handphone. Sebelum dimutasi ke Polsek Sekupang, Brigpol Adi bertugas di Sat Narkoba Polres Barelang. Mutasi dilakukan karena tersangka diduga terlibat penjualan barang bukti narkoba bersama belasan anggota Sat Narkoba lainnya. Berdasarkan informasi, 2 bandar narkoba yang lebih dulu ditangkap di mana seorang di antaranya mantan anggota Polresta Barelang, Brigpol Adi, mengedarkan sabu di wilayah Batam. Pada saat di tempat FS tersebut, mereka menyisikan barang bukti tersebut itu dari 50 gram menjadi 12,5, menjadi 2,5, menjadi 9 gram, dan menjadi 26 gram. Kementerian Koperasi mendukung kebijakan pemerintah untuk menghapus bukukan utang bank kepada 6 juta petani dan nelayan. Utang yang melilit 6 juta petani dan nelayan senilai 8,3 triliun rupiah tersebut merupakan utang masa lalu sejak 1998 hingga 1999. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan saat ini sudah ada 50 hingga 60 perusahaan yang berkomitmen untuk mendatangkan 2 juta ekor sapi perah maupun sapi potong guna mendukung program makan bergizi atau susu gratis. Sudaryono menekankan pemerintah tidak melakukan impor barang jadi, namun membuka ruang kepada pengusaha yang ingin mendatangkan sapi hidup sehingga produksi dilakukan di dalam negeri. Sebanyak 1.300 box makanan seharga Rp23.000 dibagikan kepada siswa, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA. Setiap murid mendapatkan box makan bergizi berisi 1 porsi nasi goreng, ikan, telur, sayur, dan buah jeruk. Kepastian penunjukan Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Presiden itu berdasarkan atas surat Presiden atau Surpres yang dikeluarkan Prabowo. Melansir okezone.com, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsyayuda menyebutkan Surpres tersebutlah sampai ke pimpinan DPR. Meski demikian, menurut Rifki, Komisi 2 DPR RI masih menunggu disposisi pimpinan. Karena itu, Otorita IKN belum memiliki kepala definitif. Sebelumnya Presiden Prabowo dikabarkan telah menunjuk Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita IKN. Informasi mengenai pengangkatan Basuki disampaikan Hasim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto. Menurut Hasim, penunjukan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN menunjukkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam meneruskan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Hasim juga menyebut pemerintah akan lebih fokus pada pembangunan sarana dan prasarana kota. Hal tersebut mengingat hingga saat ini IKN belum memiliki fasilitas yang memadai untuk berfungsi sebagai ibu kota baru. Proses pencarian sempat terkendala akibat kondisi tanah yang labil, sehingga beberapa kali terjadi longsor susulan saat pencarian. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi
dan cerah mentari. Video amatir warga yang beredar luas memperlihatkan warga yang sakit ditandu menyusuri jalan rusak dan berlumpur di Desa Sei, Sebilang, Asahan, Sumatera Utara. Pasien sakit terpaksa menempuh jalan rusak sejauh 5 km untuk bisa menuju ambulan yang akan membawanya mendapatkan perawatan di Kota Medan. Tak hanya 5 km, jalan rusak ini masih 10 km dan tidak bisa dilewati kendaraan saat hujan turun hingga membuat aktivitas warga lumpuh total. Warga berharap pembangunan infrastruktur yang digaungkan menyasar jalan desa mereka dan segera direspon pemerintah. Setelah pencarian selama 13 jam, jasad korban tanah longsor yang tertimbun di lubang tambang intan di Desa Pungpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan akhirnya ditemukan. Proses pencarian sempat terkendala akibat kondisi tanah yang labil, sehingga beberapa kali terjadi longsor susulan saat pencarian. Tim gabungan dari TNI Polri beserta BPBD dan relawan mengevakuasi tubuh korban dari timbunan material longsoran di kedalaman 25 meter di bawah permukaan tanah. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan tembok pembatas kantor Bapelkes Provinsi Kalimantan Selatan ambruk dan menimpa 2 unit mobil serta 1 unit Tosa yang tengah diparkir. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai mengungkapkan alasannya meminta anggaran dari yang semula 64 miliar menjadi 20 triliun rupiah dalam rapat kerja dengan Komisi 13 DPR RI. Natalius mengaku punya banyak kebutuhan dalam kementeriannya sehingga anggaran tersebut perlu ditambah. Salah satunya adalah penambahan jumlah pegawai. Pigai menyebut saat ini hanya memiliki 188 staf. Dengan adanya struktur baru, ia membutuhkan 2.544 staf. Dengan jumlah staf sebesar itu, maka hanya untuk gaji dan tunjangan, kementerian ini membutuhkan lebih dari 1,2 triliun rupiah. Di luar kebutuhan staf, Pigai pun memiliki rencana besar membangun Universitas HAM untuk sosialisasi HAM bagi 280 juta penduduk Indonesia. Di luar kedua hal itu, ia bahkan sudah menyiapkan 200 program untuk kementeriannya. Dalam hitung-hitungan total Pigai, ia membutuhkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk menyusun semua program pembangunan di bidang HAM. Pegawai 14 miliar, Pak. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari 1 triliun. Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1,2 triliun. Pak Pigai, dikit dong Pak. Pak, dikit dong Pak. Apa bawa? Pak, dikit dong Pak. Pak, sedikit aja Pak. Mimpi Pigai mendapatkan anggaran super jumbo untuk Kementerian HAM tidak serta-merta mendapat persetujuan DPR RI. Anggota Komisi 13 DPR RI, Yasona Lawli, meminta Natalius Pigai harus realistis kendati mempunyai semangat yang tinggi memimpin Kementerian HAM. Terlebih saat ini, menurut Yasona, APBN tengah mengalami defisit. Karena saya tidak yakin anggaran 20 triliun itu way beyond our bukan tidak masuk akal. Kalau dikerjakan, janganlah, lebih fokus dulu, lebih koordinatif dalam mewujudkan program yang diulang. Ya bertahap. Jadi bagaimana sinergi awalnya ini secara bertahap, nanti mungkin kalau kementerian ini terus berlanjut 10 tahun ke mungkin bisa saja. Rapat kerja perdana antara Komisi 13 DPR RI dengan Menteri HAM Natalius Pigai digelar kemarin di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selain menjadi ajang perkenalan, rapat ini juga membahas struktural,
visi misi sekaligus usulan penambahan anggaran 20 triliun rupiah yang diajukan Pigai. Dari Jakarta, Henry Aprila, iNews melaporkan. Dua orang pemuda terekam CCTV tengah mencari tembakau sintetis yang disimpan di semak-semak Jalan Semea 33, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Curiga dengan gerak-geriknya, Ketua RT bergegas ke lokasi dan saat ditegur, pelaku berkelit hingga melarikan diri. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, sambil Ketua RT terus berteriak hingga kedua pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Beberapa jam kemudian, warga menemukan satu kulit tembakau sintetis di semak-semak dan diserahkan ke polisi. Jadi saya langsung ke TKP. Salahnya saya nggak koordinasi lagi dengan kru keamanan saya yang ada di Gapura. Kalau saya koordinasi, mungkin terangkap. Begitu saya ke masjid sampai subuh, saya buka handphone, udah mencurigakan nih, langsung saya buru-buru ke lokasi. Itu langsung dikejar? Langsung saya kejar, saya videoin pakai handphone. Usai kejadian ini, warga mengaku resah lantaran lingkungannya dijadikan lokasi terdapat peredaran narkoba. Di Jakarta, Rio Mani melaporkan. Acara penyambutan kedatangan calon bupati dan calon wakil Bupati Maluku Tengah nomor urut 3 di Kampung Baru, Pulau Hatta, Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku berubah menjadi kepanikan. Diduga akibat kelebihan kapasitas, jembatan yang dilewati tim ses Paslon Andi Munaswir ambruk. Kecelakaan berawal saat rombongan Paslon Bupati nomor urut 3 tiba di dermaga Kampung Baru. Rombongan tim kampanye disambut simpatisan dan warga setempat dengan tarian adat. Namun tiba-tiba dermaga ambruk dan naas menimpa warga dan tim kampanye yang baru tiba. Akibat insiden ini 7 orang meninggal dunia, 11 orang terluka termasuk calon Bupati Andi Munaswir. Tidak hanya dari Pulau Hatta, korban lain berasal dari Neira, Masohi, dan Ambon. Kini korban luka dan tewas dievakuasi ke RSUD Banda. Dari Banda Neira, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Dani Pomanto kembali menyapa Kabupaten Luwu dan menyampaikan visi misinya akan memperhatikan nasib para petani dan nelayan. Seringnya Dani menyambangi pasar tradisional guna melihat langsung aktivitas pasar dan mendengar langsung keluhan para pedagang yang juga beberapa di antaranya ada berprofesi nelayan, membuat hatinya tergerak untuk memajukan Luwu di sektor pertanian dan nelayan. Melihat sumber daya alam yang ada di Kabupaten Luwu yang melimpah dan perekonomian yang stabil, hal ini mampu membawa Kabupaten Luwu lebih maju lagi. Kedatangan Dani disambut hangat oleh para masyarakat. Masyarakat juga memperlihatkan dukungannya terhadap pasangan dia karena berusaha membangun Luwu menjadi lebih baik lagi dalam kesejahteraan rakyat, khususnya petani dan nelayan. Peran dan kekompakan para petani dan nelayan dalam mendistribusikan ikan dan hasil taninya sangat singkat. Hal ini menunjukkan sesuatu yang positif, walaupun harga sedikit mahal, akan tetapi masyarakat cukup kuat dalam menstabilkan perekonomiannya. Ya, kalau saya lihat harganya cukup baik, itu berarti ekonomi cukup baik, cukup kuat. Kemampuan ability masyarakat cukup kuat. Saya sudah hampir seluruh pasar Sulawesi Selatan. Tadi beli apa aja Pak? Dan harganya mungkin yang kita bilang. Saya misalnya beli kue-kue, itu harganya cukup kuat. Harganya sedikit lebih mahal, berarti kan kemampuan masyarakat membeli itu cukup kuat. Tapi di dalam tadi Pak ada yang minta dia memperhatikan nelayan Pak, mungkin. Iya, dia minta bahwa kan di situ ada nelayan, dia belum baca saya buku itu. Kalau sudah baca buku, dan kalau dia lihat debat, maka nelayan dan petani itu sama kuatnya dalam perhatian kan. Secara khusus dari komen ibu Pak, mungkin ada pesan yang ditangkap dari ibu. Jadi kita bisa lihat tadi ya, penjual ikan itu banyak ibu-ibu. Di tempat lain banyak bapak-bapak. Di Bulukumba dan di Luwu ini ibu-ibu banyak.
Nah, setelah saya tanya, rupanya suaminya nelayan. Ini luar biasa sekali bahwa suaminya pergi menangkap, ibunya pergi menjual. Ini sebuah sinergi yang luar biasa. Jadi siklus pasarnya itu singkat. Biasanya kan nelayan itu jual di pengumpul, baru di pengumpul jual ke penjual. Tapi ini tidak, suami yang menangkap, kemudian istrinya menjual. Kalau dilihat dari segi UMKM-nya untuk ya, saya kira sudah cukup baik, tinggal mesti ditingkatkan. Ya, kue-kuenya lumayan, coba kita lihat tadi, lapo-lapo saja tadi banyak. Biasanya kita pergi pasar, lapo-laponya 1-2, ini jadi 3. Berarti masyarakat itu senang, bukan lagi makanan pokoknya sudah selesai. Masyarakat berharap pasangan calon gubernur nomor urut 1 dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi dan terus mendukung masyarakat untuk lebih baik lagi. Dari Kabupaten Luwu, Mulyadi Anyos melaporkan. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.